Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih sehat dan semangat? Mudah-mudahan ya. Oke, sekarang saya mau share FRSKB Pedagogik. Kumpulan soal part 7. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, berikut ini yang termasuk komponen matriks kisi-kisi adalah titik-titik. A. KD, kelas, materi, level kognitif, indikator, nomor soal, dan bentuk soal. B. KD, tujuan pembelajaran, level kognitif, indikator, nomor soal, dan bentuk soal. C. KD, metode, level kognitif, indikator, jumlah soal, dan bentuk soal. D. KD, metode, level kognitif, indikator, nomor soal, dan bentuk soal. Nah, di sini teman-teman saya mendapatkan referensinya dari Pusat Penilaian Pendidikan. Ada 2 komponen dari kisi-kisi. Jadi kelompok pertama identitas, ada jenjang pendidikan, program atau jurusan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kurikulum yang digunakan, jumlah soal. Kemudian 2 kelompok matriks, ada KD, kelas, materi, level kognitif, indikator, nomor soal, dan bentuk soal. Jadi opsinya saya pilih A ya. Nah, ini referensi yang saya temukan, panduan penilaian tes tertulis dari Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Contoh format kisi-kisi soal. Pertama, jenjang pendidikan, program atau jurusan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kurikulum, dan jumlah soal. Kemudian dalam matriks ada KD, kelas, materi, level kognitif, indikator soal, nomor soal, dan bentuk soal. Catatan, format kisi-kisi dapat disesuaikan dengan tujuan tes. Soal nomor 2, penentuan alokasi waktu mata pelajaran IPA adalah titik-titik. A. 3 jam pelajaran di dalam ruangan dan di luar ruangan. B. 4 jam pelajaran di dalam ruangan dan di luar ruangan. C. 5 jam pelajaran di dalam dan di luar ruangan. Nah, ini saya dapatkan ya sumbernya dari bsd.pendidikan.id. Jadi ada buku untuk mata pelajaran IPA SMP. Jadi pembagian alokasi waktu pembelajaran IPA berdasarkan asumsi berikut. Pertama, pembelajaran IPA efektif atau di luar ruangan subsumatif dan ulangan sumatif adalah 16 minggu per semester. Nomor 2, jam pelajaran IPA 5 jam pelajaran per minggu dibagi menjadi 2 tatap muka per minggu, yakni 3 jam pelajaran dan 2 jam pelajaran. Nah, kemudian saya cari gitu ya, kurikulum 2013. Di sini ada yang untuk SMP atau MTS. Jadi perjalanan kurikulum. Nah, ternyata mata pelajaran IPA itu ada perubahan. Kalau struktur kurikulum 2006 itu 4 JP. Nah, untuk kurikulum 2013 itu menjadi 5 JP. Nah, ini saya kira maksud soal itu alokasi waktunya per minggu ya. Jadi saya lebih memilih C ya, 5 JP. Karena 5 JP ini bisa pembagiannya bisa 3 JP dan 2 JP atau bisa 4 JP dan 1 JP gitu. Yang saya baca seperti itu. Ya. Mudah-mudahan tidak salah ya. Selanjutnya soal nomor 3. Ada KD menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulisan. Diketahui 1 orang tuntas di atas rata-rata. Apa yang harus dilakukan guru? A. Memberi tugas proyek. B. Memberi latihan praktis. C. Memberi game. D. Dijadikan tutor sebaya. E. Mengembangkan sumber ajar. Nah, ini jadi ada jenis-jenis kegiatan pengayaan seperti pertama tutor sebaya, 2 mengembangkan latihan,
3. Mengembangkan media dan sumber pembelajaran. 4. Melakukan proyek. 5. Memberikan permainan, masalah, atau kompetisi antar siswa. Nah, di sini saya melihat memang hampir mirip-mirip ya, karena itu bisa bisa semua. Tapi saya baca lagi nih kata kuncinya apa ya gitu. Jadi di sini ada menyajikan data informasi KD-nya ya. Jadi kalau saya cenderung memilihnya memberikan tugas proyek, karena memang tugas proyek juga bisa jadi pengayaan. Oke, kemudian saya perdalam pengayaan. Itu kan pengayaan itu untuk pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari, diberikan sekali. Kemudian penilaian hasil belajar cukup dalam bentuk portofolio. Jadi tidak ada tambahan nilai, tapi dimasukkan kan. Kalau portofolio itu kan bukti ya, bukti pembelajaran siswa. Kemudian jenis-jenis pembelajaran pengayaan bisa berupa kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan bisa pula berupa pemecahan masalah. Nah, eksploratori itu seperti kegiatannya misalnya menonton peristiwa sejarah, buku, narasumber penemuan, uji coba yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Kemudian 2. Keterampilan proses. Nah, ini bisa melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Kemudian 3. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan investigatif berupa penelitian ilmiah. Jadi makanya saya cenderung ke penugasan proyek ya, tapi entah yang betulnya seperti apa gitu ya, karena itu mirip-mirip ya opsinya. Oke, selanjutnya nomor 4, berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara titik-titik. A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Kalau ini jelas ya, pengayaan itu untuk pendalaman materi terkait KD tersebut. Jadi opsinya adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Dari 5 soal, Budi mampu menjawab benar sebanyak 4 soal dan salah 1 soal. Soal yang ia jawab salah sebagai berikut. Jadi berapa nilai 5 kali 5? A. 5, B. 8, C. 10, D. 25. Nah, Budi menjawab C. Seharusnya jawaban yang benar adalah D ya, 25. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa titik-titik. A. Budi belum menguasai perkalian. B. Budi belum bisa membedakan penjumlahan dan perkalian. C. Budi belum menguasai konsep pengurangan dan penjumlahan sehingga Budi belum menguasai perkalian. Di sini kan 5 kali 5 dia jawab 10. Berarti dia pikir penjumlahan kan? Nah, saya opsinya berarti pilih yang B. Budi belum bisa membedakan penjumlahan dan perkalian. Oke, selanjutnya soal nomor 6, manfaat kesimpulan dalam PTK. Jadi ada yang bilang katanya memang PTK ada 2 soal, ada tujuan dan kesimpulan. Tapi saya coba share tentang kesimpulan, ciri-ciri sebuah kesimpulan. Pertama, singkat, jelas, dan padat. 2, kesimpulan harus sesuai dengan uraian. 3, kesimpulan harus dibuat sesuai dengan tujuan perbaikan, karena PTK itu kan tujuannya untuk perbaikan ya, atau pertanyaan penelitian. Jadi manfaat kesimpulan dalam PTK adalah untuk mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti sebagai tujuan perbaikan. Jadi saya juga tidak tahu persis soalnya seperti apa gitu, tapi yang penting kita paham ya konsepnya.
Oke, soal nomor 7, kegiatan pendahuluan tentang anomali air. A. Penelitian sederhana. B. Browsing materi di internet. C. Tugas kelompok. D. Tugas membaca mandiri. Nah, di sini anomali air itu kan sifat pengecualian air ya. Misalnya, air itu kok kalau mengembang masanya semakin ringan. Nah, makanya saya itu bingung ya awalnya antara A. Penelitian sederhana atau B. Browsing materi di internet. Tapi kan yang lebih yang lebih konkret gitu ya, saya cenderungnya melakukan penelitian sederhana. Misal sebelum pembelajaran dimulai, kita menyiapkan baskom diisi air, kemudian di atas air itu disimpan es gitu. Dalam pikiran saya itu kan sederhana kan. Nah, jadi saya cenderungnya yang A gitu ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 8. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca siswa yang efektif, titik-titik. Nah, ini juga soalnya ya kurang jelas. Yang A, diajak ke perpustakaan secara rutin dan membuat mading serta poster. B, diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C, media cetak dan teknologi. Jadi mudah-mudahan nanti kalau bertemu soal aslinya tidak bingung ya, karena saya tuh sepertinya butuh opsi lain, tapi saya coba ini lagi. Di sini kan kata kuncinya rasa ingin tahu dan gemar membaca. Terus saya pikir literasi itu kan tidak hanya literasi buku, tapi bisa literasi digital, bisa literasi lingkungan gitu. Jadi saya cenderung opsinya memilih yang B. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti lebih paham ya kalau soal aslinya bertemu. Selanjutnya, soal nomor 9, mewakili isi kurikulum adalah syarat dari penyusunan titik-titik. A. Kisi-kisi soal. B. Butir soal. C. Pedoman penskoran. Jawabannya adalah A ya, jelas kisi-kisi soal. Karena memang syarat penyusunan kisi-kisi pertama mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. 2. Soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. 3. Komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya nomor 10, penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan merupakan bagian dari titik-titik penilaian. A. Jenis. B. Tujuan. C. Fungsi. Kalau saya jawabannya cenderung A ya, jenis penilaian. Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada mau menambahkan atau mengoreksi silahkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.